Bab 1. Perjalanan dimulai. Langit pagi itu tampak kelabu ketika Ardi bersama 3 temannya, Bima, Siska, dan Rina, tiba di kaki Gunung Slamet. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi pemandangan jalur pendakian yang akan mereka tempuh. Mereka berdiri di depan pos registrasi, memandang gunung yang menjulang seperti raksasa bisu. Semangat yang awalnya membara di hati mereka perlahan bercampur dengan kegelisahan. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. "Pastikan kalian tidak keluar jalur." "Ya," ujar seorang penjaga pos tua dengan nada datar. Wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya tajam mengawasi mereka satu persatu. "Dan jangan mendekati pohon besar berlumut di jalur yang salah. Itu bukan tempat untuk manusia." Ucapannya terdengar seperti peringatan terakhir. Namun Bima hanya terkekeh sambil melambaikan tangan. "Santai, Pak. Kami cuma mau naik dan turun seperti pendaki lainnya," katanya sambil melirik teman-temannya yang tersenyum tipis. Meski di dalam hati mereka tahu, kata-kata si penjaga pos itu sulit diabaikan. Jalur awal terasa tenang, meski sunyi yang menyelimuti begitu mencengkeram. Hanya suara derak ranting di bawah sepatu dan desahan angin yang terdengar. Rina, yang berjalan paling belakang, beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka. "Kalian merasa nggak, kayak ada yang ngikutin?" bisiknya, membuat langkah mereka melambat. Siska menoleh dan menatapnya lekat. "Ah, kamu kebanyakan dengar cerita horor, Rin. Fokus aja ke depan," jawabnya, meski suaranya terdengar kurang yakin. Mereka melanjutkan pendakian, namun atmosfer semakin terasa ganjil saat mereka mendekati pos pertama. Aroma bunga yang harum tapi menusuk hidung tiba-tiba tercium, membuat langkah mereka terhenti. "Bau apa ini?" tanya Ardi sambil menutup hidung. Mereka saling pandang, mencoba mencari sumber aroma itu. Namun tak ada apapun di sekitar mereka kecuali pepohonan yang berdiri diam. Di pos pertama, keanehan semakin terasa. Di salah satu sudut pos, mereka menemukan selembar kain putih yang tergeletak di atas tanah, basah oleh embun. "Mungkin ini kain pendaki lain," kata Bima sambil memungutnya. Namun, saat kain itu diangkat, aroma busuk seperti bangkai tiba-tiba menyeruak, membuat mereka semua mundur dengan wajah meringis. Kain itu terjatuh, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkannya ke dalam semak belukar. Malam tiba lebih cepat dari perkiraan mereka. Di bawah langit gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar, seperti yang disarankan oleh peta. Saat makan malam, suasana di antara mereka mulai canggung. Siska, yang biasanya ceria, tampak diam. Ketika Ardi bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku merasa ada yang mengawasi kita dari tadi." Kata-katanya membuat semuanya terdiam. Bahkan Bima, yang sering bercanda, terlihat gelisah. Saat mereka mulai beristirahat, suara langkah kaki terdengar di sekitar tenda. Langkah itu berat, seperti seseorang yang memakai sepatu besar, namun ritmenya aneh, terdengar seperti melompat-lompat. "Mungkin itu binatang," bisik Ardi, meski ia tahu binatang tidak pernah berjalan dengan langkah seperti itu. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani keluar untuk memastikan. Langkah itu berhenti tiba-tiba, tetapi disusul suara gemerisik dari arah pohon besar tempat mereka mendirikan tenda. Di tengah malam, Rina terbangun dengan tubuh gemetar. "Ardi, ada yang berdiri di luar tenda," bisiknya sambil menarik selimut. Ardi mengintip dari celah tenda, dan detik itu juga, darahnya membeku. Berdiri di dekat pohon besar, tampak sosok gelap dengan tubuh tinggi menjulang, diam tak bergerak, menghadap ke arah mereka. Bayangan itu tidak terlihat seperti manusia.
Ardi menarik kepalanya kembali ke dalam tenda, mencoba menenangkan Rina, meski jantungnya berdetak kencang. Malam itu terasa begitu panjang, dan mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 2. Suara dari lembah. Pagi datang, tetapi suasana mencekam dari malam sebelumnya belum sepenuhnya menghilang. Kabut tebal masih menyelimuti area perkemahan mereka, dan udara dingin menusuk tulang. Ardi duduk di depan tenda, menatap pohon besar tempat bayangan itu terlihat malam tadi. Tidak ada jejak apapun di sana, hanya daun basah yang berjatuhan di tanah. Mungkin aku cuma berhalusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, tatapan Rina yang pucat dan tatapan kosong Bima memberitahunya bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Setelah sarapan singkat, mereka melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Jalur semakin menanjak, dan kabut yang tidak biasa terus mengikuti langkah mereka. Tidak ada pendaki lain yang terlihat, sesuatu yang terasa janggal karena biasanya jalur ini cukup ramai. Kenapa sepi banget? Ya, harusnya hari ini banyak yang mendaki, komentar Siska. Suaranya terdengar samar di balik hembusan angin. Rina hanya menjawab dengan desahan, terlalu lelah untuk memikirkan keanehan ini. Ketika mereka mendekati lembah di tengah jalur, angin mendadak berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik, atau gemerisik dedaunan. Hanya ada keheningan yang hampir memekakan telinga. Langkah mereka melambat, dan Ardi merasakan bulu kuduknya meremang. "Kalian dengar itu?" bisik Rina sambil memegang lengan Ardi. Awalnya, Ardi tidak mendengar apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul, tangisan seorang wanita. Tangisan itu lirih, memantul dari dinding lembah seperti datang dari segala arah. Siska menghentikan langkah, wajahnya pucat pasi. "Itu manusia?" tanyanya dengan suara bergetar. Bima mencoba bersikap berani dan melangkah ke tepi lembah, memandang ke bawah. Lembah itu terlihat gelap meski hari sudah siang. "Mungkin ada yang butuh bantuan," katanya, meski jelas suaranya tidak terdengar yakin. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, tangisan itu berubah menjadi tawa pelan, seperti seseorang yang menahan geli. Tawa itu semakin keras, memekakan telinga mereka. Siska menutup telinganya dan berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Ardi menariknya menjauh dari tepi lembah, dan tiba-tiba suara itu lenyap. Tidak ada apa-apa lagi, hanya sunyi seperti sebelumnya. Mereka saling memandang dengan wajah bingung dan takut. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk segera menjauh dari lembah itu. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah-olah kaki mereka menapak di atas tanah yang menolak dilewati. Bima, yang berjalan di depan, berhenti tiba-tiba. "Tunggu," katanya sambil menunjuk ke tanah. Ada jejak kaki di depan mereka, besar dan panjang, dengan 4 jari seperti cakar. Jejak itu mengarah ke dalam hutan di sisi jalur. "Apa ini?" tanya Ardi sambil berjongkok memeriksa jejak itu. Ia tidak pernah melihat jejak seperti itu sebelumnya. "Kita nggak usah ikuti jejak itu. Jalan terus aja," kata Rina cepat. Namun, Bima bersikeras ingin tahu. "Kalau ada binatang besar di sini, kita harus tahu biar nggak kena bahaya," katanya sambil berjalan mengikuti jejak itu. Ardi mencoba menghentikannya, tetapi Bima tidak mendengarkan. Akhirnya, dengan enggan, mereka bertiga mengikuti dari belakang. Jejak itu membawa mereka ke sebuah area kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengah area itu, ada sesuatu yang membuat mereka semua membeku. Sebuah kain putih, persis seperti kain yang mereka temukan di pos pertama, tergantung di salah satu cabang pohon.
Angin berhembus pelan, dan kain itu bergerak seperti melambai kepada mereka. "Kita harus pergi sekarang," bisik Siska dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat melangkah mundur, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Perlahan, dari balik semak itu, muncul sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Sesosok bayangan besar, hitam, dengan mata merah menyala. Wujudnya tidak jelas, tetapi keberadaannya begitu nyata hingga membuat lutut mereka lemas. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri diam mengawasi mereka. "Lari!" teriak Ardi, menarik Rina dan Siska. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana kaki membawa mereka. Bima, yang sempat terpaku, akhirnya menyusul. Saat mereka akhirnya kembali ke jalur pendakian, napas mereka tersengal-sengal, dan tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Hanya suara angin yang kembali berhembus, seolah-olah mengejek mereka. Malam itu, saat mereka mendirikan tenda lagi, suasana di antara mereka begitu tegang. Tidak ada yang berani menceritakan apa yang mereka lihat, tetapi semuanya tahu bahwa mereka tidak sendirian di gunung ini. Siska tidak bisa tidur, dan Ardi terus mengawasi pintu tenda, takut bayangan itu akan muncul lagi. Malam terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti, dan mereka semua tahu, perjalanan mereka baru akan menjadi semakin gelap. Bab 3. Wanita berselendang merah. Pagi itu, udara lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Kabut tebal masih menggantung, lebih pekat daripada hari sebelumnya, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Setelah malam yang penuh kecemasan, Ardi dan teman-temannya bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bicara tentang bayangan besar yang mereka lihat di balik semak-semak kemarin, tetapi sorot mata mereka sudah cukup menceritakan ketakutan yang sama. Mereka sadar, sesuatu di gunung ini sedang memperhatikan mereka, dan semakin lama, rasanya semakin dekat. Langkah mereka terasa berat, tidak hanya karena jalur yang semakin curam, tetapi juga perasaan aneh yang terus menghantui. Setiap suara gemerisik daun atau angin yang berhembus membuat mereka terhenti dan saling menatap dengan cemas. "Aku nggak suka perasaan ini," gumam Siska sambil meremas erat tali tasnya. "Seperti ada yang mengikuti kita." Tidak ada yang menjawab. Ardi, yang berjalan paling depan, hanya menggenggam erat tongkat pendakian seolah benda itu bisa melindunginya dari apapun yang mungkin muncul. Mereka tiba di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah kabut, samar-samar terlihat seorang wanita berdiri di jalur depan mereka. Wanita itu mengenakan kain jarik dan selendang merah yang mencolok di antara warna pucat kabut. Dia berdiri membelakangi mereka, tidak bergerak sama sekali. "Ada orang," bisik Rina sambil menarik lengan Ardi. Suaranya terdengar lega sekaligus cemas. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya putih pucat dengan senyum tipis yang tidak wajar. Tidak ada sorot di matanya, hanya tatapan kosong yang menusuk langsung ke arah mereka. "Kalian mau ke puncak, ya?" Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. "Iya," jawab Bima akhirnya, meski suaranya terdengar bergetar. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah jalur kecil yang hampir tidak terlihat di sisi kanan mereka. "Lewat sini. Lebih cepat," katanya, masih dengan senyuman yang sama. Jalur itu dipenuhi semak-semak lebat, jelas bukan jalur resmi. Ardi langsung merasa ada yang salah. "Kita harus tetap di jalur utama," bisiknya kepada yang lain. Tapi Bima, yang tampak terlalu ingin segera meninggalkan tempat itu, justru berkata, "Kalau lebih cepat, kenapa enggak? Kita sudah capek banget." Wanita itu tertawa kecil.
Suara tawanya seperti gema yang terpantul di antara pepohonan. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin membantu," katanya sebelum berbalik dan berjalan menjauh, menghilang begitu saja di balik kabut. Keempatnya terdiam, saling pandang dengan ragu. Akhirnya, meski dengan hati penuh keraguan, mereka memutuskan untuk mengikuti jalur yang ditunjukkan wanita itu. Jalur itu semakin aneh saat mereka memasukinya. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya tampak lebih besar, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan yang mencengkeram. Kabut menjadi lebih tebal, hingga jarak pandang mereka semakin pendek. Rina berhenti tiba-tiba, menatap tanah dengan mata melebar. "Lihat ini," katanya dengan suara tercekat. Di tanah, ada jejak kaki, tapi ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari kaki manusia. Jejak itu mengarah ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di jalur ini sebelum mereka. Langkah mereka melambat, ketegangan semakin terasa. Tiba-tiba, suara seperti tawa kecil terdengar dari belakang mereka, membuat semuanya berhenti. Ardi berbalik, tapi tidak ada siapapun. "Kita nggak sendirian," bisiknya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Cepat jalan," tambahnya, memimpin langkah dengan tangan yang kini gemetar memegang tongkat pendakian. Di tengah jalur, mereka menemukan sebuah batu besar dengan kain merah melilit di salah satu ujungnya. Kain itu tampak baru, seperti baru saja diikat. Namun, di atas batu itu, ada sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Selembar foto tua. Foto itu memperlihatkan sekelompok pendaki. Wajah mereka terlihat buram, tapi yang paling mencolok adalah seorang wanita berselendang merah berdiri di tengah mereka. "Itu dia," bisik Siska dengan suara gemetar. Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah semak-semak di sekitar mereka. Suaranya berat, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. "Lari!" teriak Bima, dan tanpa pikir panjang mereka semua mulai berlari, meninggalkan jalur itu. Nafas mereka tersengal-sengal saat akhirnya mereka menemukan jalur utama kembali. Tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi wajah mereka penuh ketakutan. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda lagi di sebuah area yang tampak lebih aman. Namun, tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Di dalam hati mereka, semua tahu, wanita berselendang merah itu bukan manusia, dan jalur yang mereka lewati tadi adalah sebuah jebakan. Di luar tenda, angin berhembus kencang, membawa suara samar tawa yang semakin membuat malam terasa mencekam. Bab 4. Bisikan dari kegelapan. Malam itu terasa lebih dingin dan sunyi. Meski mereka berada di jalur utama, perasaan aman tetap saja tidak kunjung datang. Di dalam tenda, keempat pendaki itu berusaha tidur, tetapi mata mereka sulit terpejam. Angin yang semula hanya berhembus lembut kini bertiup lebih keras, menciptakan suara yang menyerupai bisikan di antara dedaunan. Ardi, yang tidur paling dekat dengan pintu tenda, merasakan tubuhnya menggigil. Namun, bukan karena dingin semata, ada sesuatu di luar sana, mengintai dalam kegelapan. Siska terbangun lebih dulu. Matanya terpaku pada bayangan di sisi tenda. Ia melihatnya dengan jelas. Sebuah siluet menyerupai tubuh manusia, tapi kepalanya terlalu besar, dan gerakannya aneh, seperti melayang. "Ardi," bisiknya dengan suara gemetar, sambil menggoyang tubuh Ardi yang masih terjaga setengah sadar. Saat Ardi membuka mata, ia langsung mematung. Bayangan itu bergerak perlahan mengelilingi tenda, membuat dinding tenda bergoyang lembut setiap kali ia mendekat. "Bima, bangun!" Ardi berbisik keras, menggoyang tubuh temannya yang masih tidur. Namun, sebelum Bima sempat bereaksi, suara tawa pelan terdengar, menggema di sekitar mereka. Kali ini suara itu lebih jelas,
terdengar seperti berasal dari banyak orang. Ini bukan mimpi. Rina berbisik dengan wajah penuh ketakutan. Semua mata kini tertuju pada bayangan di luar, yang tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu tenda. Tanpa peringatan, pintu tenda mendadak bergetar keras, seperti dicakar oleh sesuatu yang tajam. Ardi mengambil tongkat pendakiannya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Apapun itu, jangan buka tenda," katanya dengan suara tegas. Namun, cakar-cakar itu tidak berhenti. Goresan di pintu tenda semakin panjang, disertai suara berat seperti napas makhluk besar yang sedang mengendus-endus. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara cakar, tidak ada lagi goyangan di tenda. Suasana kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini adalah keheningan yang menekan, membuat dada mereka sesak. Mereka saling pandang, tidak yakin apakah mereka aman. Namun, sebelum ada yang sempat bicara, suara langkah kaki terdengar dari luar, menjauh perlahan, seperti makhluk itu mundur kembali ke dalam kegelapan. Saat pagi tiba, mereka keluar dari tenda dengan hati-hati. Di sekitar tenda, tidak ada jejak makhluk apapun, tetapi pintu tenda mereka dipenuhi goresan-goresan panjang yang dalam, seperti dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku tajam. Rina memegang lengannya, menggigil meski matahari mulai muncul. "Apa yang kita lihat tadi malam, itu nyata, kan?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab, tetapi wajah mereka semua sudah cukup menunjukkan jawabannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang semakin berat. Jalur pendakian terasa sepi, seperti gunung ini menelan semua suara. Saat mereka mendekati pos berikutnya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah gubuk tua berdiri di sisi jalur, tertutup lumut dan hampir runtuh. Di depan gubuk itu, tergantung sebuah selendang merah yang familiar. Itu selendang wanita yang mereka temui kemarin. "Aku tidak mau ke sana," kata Siska dengan suara serak. Tapi Bima, dengan rasa penasaran yang bercampur takut, melangkah mendekati gubuk itu. "Ini aneh. Kenapa ada gubuk di sini? Di peta nggak ada," gumamnya sambil memandangi bangunan itu. Ardi memanggilnya untuk kembali, tetapi sebelum Bima sempat bergerak, pintu gubuk perlahan terbuka sendiri. Dari dalam gubuk, muncul sesuatu yang membuat Bima mundur ketakutan. Sebuah tangan pucat kurus menjulur keluar, diikuti oleh kepala wanita dengan rambut panjang berantakan. Wajahnya terlalu dekat dengan tanah, seperti ia merangkak keluar. Senyumnya lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang mengerikan. "Kalian tidak akan bisa pergi," bisiknya dengan suara yang terdistorsi, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Mereka semua berteriak dan berlari tanpa menoleh ke belakang, tidak peduli lagi pada jalur atau rencana awal mereka. Hanya ada satu hal di pikiran mereka, menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, di tengah langkah mereka yang panik, suara tawa wanita itu terus menggema, mengiringi mereka seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Dan mereka tahu, apapun yang ada di Gunung Slamet, tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bab 5. Titik akhir. Langit di puncak jalur semakin gelap meski matahari seharusnya masih bersinar. Kabut tebal terus menggulung, membungkus segalanya dalam kehampaan. Nafas Ardi dan teman-temannya tersengal, bukan hanya karena mendaki, tapi juga karena ketakutan yang semakin menyesakkan dada. Mereka kini tidak lagi berbicara satu sama lain, hanya langkah-langkah berat yang menggema di antara pepohonan. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, akankah mereka pernah keluar dari tempat ini? Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar, seperti altar, dengan kain putih melilit di sekelilingnya.
Namun yang membuat mereka membeku adalah tubuh-tubuh yang duduk bersila di sekitar batu itu. Mereka mengenakan pakaian pendaki yang kotor dan robek. Kepala mereka menunduk seolah tengah bermeditasi. "Apa-apaan ini?" bisik Siska dengan suara bergetar. Rina mendekat pelan, meskipun Ardi mencoba menariknya kembali. "Mungkin mereka butuh bantuan," katanya dengan nada putus asa. Namun saat ia hampir menyentuh salah satu tubuh itu, kepala sosok tersebut terangkat dengan gerakan kaku. Wajahnya pucat dan kosong. Mata mereka hitam tanpa bola mata. Mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara rendah yang menyerupai tawa tercekik. Rina menjerit dan mundur, terjatuh ke tanah. Tawa itu semakin keras, diikuti oleh gerakan tubuh-tubuh lain yang kini mulai berdiri. Mereka bergerak dengan cara aneh, seperti boneka kayu yang dirasuki. Bima berteriak, "Lari!" Tetapi sebelum mereka sempat melangkah, suara berat bergema dari arah batu besar. "Kalian sudah terlalu jauh." Suara itu bergema, dalam dan mengancam. Di atas batu itu, sesosok bayangan besar muncul. Matanya merah menyala seperti api. Sosok itu adalah makhluk yang sama yang mereka lihat sebelumnya. Tetapi kali ini wujudnya lebih nyata, lebih menakutkan. Ardi mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Apa yang kalian mau dari kami?" Suaranya terdengar bergetar, tetapi ia mencoba berdiri tegap. Makhluk itu tertawa, suaranya mengguncang tanah. "Kalian datang tanpa izin. Kalian mengusik tempat ini. Kini, kalian milikku," katanya. Sosok-sosok pendaki yang menyerupai mayat itu mulai mendekat. Lingkaran mereka mengurung Ardi dan teman-temannya. Siska menangis, memeluk lututnya sambil berbisik, "Aku ingin pulang. Aku ingin pulang." Rina mencoba menariknya berdiri, tetapi rasa takut terlalu besar untuk dilawan. Sementara itu, Bima berteriak memaki makhluk itu, melemparkan batu ke arahnya. Tetapi batu itu melayang melalui tubuh makhluk itu, seolah-olah ia tidak sepenuhnya ada di dunia ini. "Kalian tidak bisa melawan," gumam makhluk itu, suaranya seperti desis ular. Ardi menatap kain putih yang melilit batu besar itu. Ada sesuatu yang aneh pada kain itu, seolah-olah benda itu adalah sumber kekuatan dari makhluk tersebut. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, ia berlari ke arah batu itu, mengabaikan panggilan teman-temannya. Tangan-tangan kurus dari sosok-sosok pendaki mencoba meraihnya, tetapi Ardi berhasil menghindar. Saat ia mencapai batu, ia meraih kain putih itu dan menariknya sekuat tenaga. Makhluk itu menjerit marah. Suaranya bergema hingga memekakkan telinga. Sosok-sosok pendaki yang mengepung mereka jatuh ke tanah seperti boneka yang kehilangan nyawa. Kain putih itu robek di tangan Ardi, dan segera setelah itu, tubuh makhluk tersebut mulai memudar, berubah menjadi kabut hitam yang terserap ke dalam tanah. Angin bertiup kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung, sebelum akhirnya semuanya menjadi sunyi. Keempatnya berdiri di tengah lapangan itu, terengah-engah. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi sosok menyeramkan. Hanya ada kabut yang perlahan mulai memudar. Dengan gemetar, mereka saling memandang, menyadari bahwa mereka masih hidup. "Kita harus pergi sekarang," kata Ardi dengan suara tegas, dan tidak ada yang membantah. Perjalanan turun terasa panjang dan melelahkan, tetapi kali ini jalur terasa lebih jelas. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya mencapai base camp. Tempat pendaki lain terlihat sedang bersiap naik. Tidak ada yang bisa mereka katakan tentang apa yang baru saja mereka alami. Saat mereka duduk di salah satu warung, pemilik warung, seorang pria tua, mendekati mereka. "Kalian aman?" tanyanya dengan nada penuh arti. Ardi hanya mengangguk lemah. Pria itu menatap mereka dengan tatapan penuh iba sebelum berkata, "Gunung ini punya penjaga. Tidak semua orang disambut dengan baik."
Kata-kata itu membekas di pikiran mereka, bahkan saat mereka kembali ke rumah. Hingga bertahun-tahun kemudian, setiap kali mereka mengingat kejadian itu, mereka sadar bahwa mereka telah selamat dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Gunung Slamet tidak pernah melupakan siapa yang pernah mengusiknya.